Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di sesi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Intan yang telah memfasilitasi kesempatan bagi kita semua sehingga bisa berkumpul untuk berdiskusi dan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan membahas sedikit salah satu kabar yang kurang mengenakan dari saudara-saudari kita di Sumatera yang saat ini tengah terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Di sini kita tidak hanya akan membahas bencana alam, kita lebih tepatnya akan menelusuri bagaimana aktivitas manusia, khususnya perusahaan dan peran pemerintah, ikut membentuk situasi yang saat ini terjadi. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Awan Putra Pratama, mahasiswa S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Di sini saya berharap bisa sedikit berbagi perspektif tentang kasus bencana alam di Sumatera dari sudut pandang seorang mahasiswa akuntansi, yang mungkin agak sedikit berbeda ya dari paparan formal pada umumnya. Jadi di sini saya akan lebih membahas tanggung jawab perusahaan dan pemerintah atas terjadinya bencana besar, khususnya yang saat ini tengah terjadi di Sumatera. Kita akan menyoroti bagaimana praktik perusahaan berpengaruh dan beberapa jauh pemerintah itu menjalankan perannya. Semoga setelah presentasi ini dapat memberikan sedikit pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara aktivitas manusia, kebijakan pemerintah, dan dampak bencana, sehingga kita bisa melihat kasus ini dengan lebih jelas lagi dan lebih kritis. Nah, selanjutnya yang kita tahu bersama ya, akhir tahun ini Sumatera kembali dilanda bencana yang sangat besar. Bencana banjir bandang dan longsor seakan memberi syarat betapa lemahnya kita manusia terhadap alam sekitar kita. Data terakhir dilansir dari times.co.id, tercatat lebih dari 1.053 korban jiwa, dengan 200 orang masih dinyatakan hilang, dan sekitar 900.000 orang harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Secara keseluruhan, 3,3 juta jiwa terdampak di 52 kabupaten kota, dengan estimasi kerugian mencapai 68 triliun rupiah. Bayangkan teman-teman, rumah yang hancur, ladang yang terendam, dan keluarga yang kehilangan terjadi dalam saat yang sangat sekejap. Ini tentu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga kehidupan nyata yang terdampak langsung. Nah, kalian tentu sudah banyak tahu kan, banyak thread ataupun postingan yang mempertanyakan siapa sih yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Tidak mungkin bencana semasif ini terjadi tanpa ikut campur tangan manusia. Apakah perusahaan yang acuh tidak acuh, ataupun pemerintah yang malah tidak tegas dari awal terhadap perusahaan-perusahaan semacam ini. Nah, sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis, kalian juga pasti tidak asing dengan kata CSR. Ya benar, Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini bagi perusahaan itu jadi aturan pertama mereka agar tidak semena-mena dengan lingkungan. Sedangkan bagi pemerintah, CSR jadi dasar hukum untuk menegakkan kewajiban. Jadi melihat kenyataan di lapangan, gak salah kalau kita simpulkan bahwa bencana ini bukan tanggung jawab salah satu, melainkan tanggung jawab buat keduanya. Nah, seharusnya kalau CSR dijalankan dengan baik, pasti kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Nah, di sini kita akan sedikit membahas 3 poin utama, yaitu tentang unsustainable activities, di mana itu bagaimana perusahaan mengesampingkan kewajiban mereka dalam CSR berpengaruh terhadap lingkungan. Lalu juga dugaan pelanggaran CSR yang saat ini terjadi di Sumatera. Dan yang terakhir, gimana sih peran pemerintah sebenarnya terhadap CSR ini? Nah, yang pertama itu unsustainable activities. Tidak dapat dipungkiri salah satu penyebab terjadinya tragedi di Sumatera adalah praktik perusahaan yang tidak berkelanjutan, terutama pada perusahaan-perusahaan sawit dan illegal logging. Nah, kalau kita ambil contoh-contoh di belakangnya lagi, tahun-tahun sebelumnya, kita pasti tidak asing dengan bencana Purapindo, ataupun dulu juga ada kasus tentang kapal tambang yang membuang limbah B3-nya ke laut
secara terbuka. Nah, ini itu menjadi sebuah masalah yang umum atau sering terjadi di Indonesia. Yang saat ini juga lagi viral itu ada gelondong-gelondong kayu di Sumatera yang hanyut di bawah banjir. Ya kalian pasti juga sudah melihat videonya. Itu mengidentifikasikan aktivitas penebangan liar dan perkebunan sawit ilegal yang jelas-jelas menjadi penyebab utama banjir dan longsor. Nah, kesamaan dari semua kasus ini adalah pola yang berulang. Perusahaan mengejar keuntungan jangka pendek, mengabaikan dampak lingkungannya. Akibatnya, ketika bencana alam terjadi, dampaknya menjadi jauh lebih parah. Nah, di sini selanjutnya ada data terkait pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia yang terus meningkat meskipun ada regulasi lingkungan. Nah, grafik pertama menampilkan tren ekspansi sawit yang stabil naik setiap tahunnya. Padahal banyak pakar di Indonesia itu tidak setuju dengan penanaman sawit ini karena berdampak negatif pada hutan tropis. Sementara grafik kedua memperlihatkan tingkat deforestasi yang masih tinggi. Meski ya pada akhir-akhir tahun itu ada penurunan, tapi fakta di lapangan itu bisa dibilang berkata lain. Jadi apakah benar data tersebut itu sudah akurat? Padahal data yang saya ambil ini berasal dari website Kementerian Kehutanan itu sendiri. Nah, apakah ada kemungkinan kesalahan input data atau ada manipulasi? Who knows ya. Nah, selanjutnya kita lihat tabel Content of ESG atau CSR. Di sini memperlihatkan bagaimana perusahaan itu seharusnya bertanggung jawab atas sumber daya yang dia kelola. Contohnya kayak pengelolaan limbah atau waste management. Dalam CSR, seharusnya meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas itu hal-hal yang sangat utama. Dan kenyataannya di Indonesia itu banyak perusahaan yang abai terhadap permasalahan waste management itu. Nah, sebenarnya peran pemerintah itu gimana sih? Nah, berdasarkan perundang-undangan, pemerintah itu sebenarnya itu sudah mengatur dengan jelas hukumnya, yaitu utamanya ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur kewajiban CSR di perusahaan. Harus ada peraturan pemerintah tahun 2012, lebih tepatnya di nomor 47 tahun 2012 yang menjelaskan bentuk dan pelaporan CSR. Jadi pemerintah itu ada 3 peran utama yaitu membuat kebijakan, mengawasi, dan juga menegakkan hukum. Namun, seperti yang kita tahu bersama, nyatanya berkata lain. Kasus perkebunan sawit, penambangan liar, dan pembuangan limbah P3 itu menunjukkan bahwa pengawasan itu tidak semaksimal yang diharapkan. Dan bahkan ada indikasi keberpihakan atau konflik kepentingan yang membuat penegakan hukum itu lemah. Jadi di sini dapat kita simpulkan bersama ya, tragedi di Sumatera itu bukan hanya sekedar bencana alam, melainkan cerminan dari kegagalan tanggung jawab bersama. CSR itu bukan hanya sekedar slogan ataupun formalitas belaka. Baik perusahaan dan pemerintah harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Jadi jika praktik perusahaan diperbaiki dan pengawasan pemerintah ditegakkan, maka dampak bencana pun bisa diminimalkan dan kehidupan jutaan orang tidak akan terhancurkan dengan sia-sia. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jadi mari kita ingat kembali inti presentasi ini, yaitu praktik perusahaan yang tidak berkelanjutan, pelanggaran CSR, dan juga lemahnya pengawasan pemerintah saling terkait dalam kejadian bencana ini. Semua pihak memiliki tanggung jawab dan kegagalan dalam menjalankannya. Terbukti berakibat pada jutaan nyawa dan kerusakan lingkungan yang sangat masif. Jadi buat pemerintah, di era pemerintah, kebijakan yang baik akan membuat CSR berjalan. CSR yang berjalan akan menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan lingkungan yang aman, lingkungan yang baik akan mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi. Nah, jadi mari kita semua mendorong, bukan hanya pemerintah atau perusahaan saja, tapi kita masyarakat awam, itu mendorong perubahan nyata agar perusahaan bertanggung jawab. Pemerintah juga terus mengawasi. Mungkin dari kita juga bisa memberi kritik-kritik yang mungkin akan mendorong perubahan nyata bagi kita semua. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
untuk refleksi. Sebelumnya terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Kalau saya dalam mengelola rasa gugup dalam video ini, pada awalnya saya merasa gugup terutama karena harus menyampaikan banyak materi ya, dan menjaga alurnya agar tetap tidak lepas dari fokus yang ingin saya bawakan. Namun fokus saya di sini lebih ke melepaskan apa yang saya pelajari. Jadi saya tak ingin terbatas pada mengejar kesempurnaan, tetapi juga cukup lepaskan saja kegugupan saya dan percaya apa yang sudah saya pelajari, saya hafalkan itu sudah cukup untuk memberikan apa yang bisa saya lakukan, bisa saya berikan yang terbaik. Dan mungkin saat ini mungkin lebih membuat saya lebih menjelaskan secara natural dan tidak terlalu terbata-bata seperti dulu-dulu lagi. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih atas bimbingannya Ibu selama 1 semester ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan berbahagia selalu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.